Kronologi bentrok TNI AL versus Brimob di Sorong, berawal anggota yang antar keluarga naik kapal. Terminal Pelabuhan Laut Sorong, Papua Barat Daya menjadi arena bentrok antar aparat penegak hukum, APH, antara personel TNI AL dengan Brimob, Minggu, 14 April 2024. Kejadian terjadi sekitar pukul 9.30 WITA waktu setempat. Kronologi kejadian, pada Minggu, 14 April 2024 sekitar pukul 9.30 WIT saat kapal motor, KM, Sinabung sandar di Pelabuhan Laut Sorong, dilaksanakan pengamanan oleh anggota TNI AL. Kemudian, saat itu datang ke pelabuhan seorang anggota Brimob dengan berpakaian tidak dinas hendak masuk ke kapal untuk mengantar keluarganya. Kemudian dia meminta izin kepada anggota yang jaga saat itu dan setelah anggota Brimob menaikkan keluarganya mereka meminta izin kembali namun ditegur oleh anggota TNI AL yang jaga. Hingga terjadilah salah paham dan anggota Brimob memukul anggota TNI AL. Setelah itu anggota TNI AL memukul kembali anggota Brimob. Setelah itu, anggota Brimob menghubungi teman-temannya untuk datang ke pelabuhan. Tidak lama kemudian beberapa anggota Brimob sekitar Oktober 15 orang datang dan mencoba masuk ke dalam terminal penumpang. Setelah masuk akhirnya terjadi perkelahian antara anggota Brimob dengan anggota TNI AL, dan saat itu anggota Polsek Pelabuhan sudah tidak mampu melerai akhirnya anggota mundur. Tidak lama setelah kejadian, Dir Polair, Danyon Marinir, Danyon B Brimob, dan Denpoma Lantamal, KSOP dan Kapolsek kawasan Pelabuhan Sorong juga tiba di Pelabuhan Sorong untuk menenangkan keadaan. Pada saat situasi sudah tenang, tiba-tiba ada anggota Samapta yang dikeroyok oleh anggota TNI AL, dan pada saat anggota Polri mau melerai tiba-tiba anggota TNI AL langsung melakukan pemukulan kepada anggota Polri yang ada di sekitar depan pintu terminal penumpang, yang mengakibatkan banyak anggota Polri menjadi korban dan mengalami luka-luka di kepala. Dan setelah kejadian, atas inisiatif Dir Polair langsung melakukan pertemuan antara kedua belah pihak di Polresta Sorong Kota. Kronologi ini dihimpin berdasarkan jumpa pers di kantor Polres Sorong Kota. Jadi sekali lagi, komitmen untuk sinergi, soliditas, dan kolaborasi sampai di tingkat personel-personel pelaksana itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Terkait dengan insiden yang tadi pagi, tadi sampai siang, saya selaku Kapolda Papua Barat berkomitmen untuk melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas dan terhadap oknum personil yang nanti terbukti, kemudian akan kita lakukan penegakan hukum. Ini. Berikutnya kami minta maaf ke kawan-kawan Pelindo karena dari data yang ada memang ada beberapa kerusakan di sana dan tadi dari hasil koordinasi sudah dilaporkan dan mungkin akan nanti diperbaiki. Sampai sejauh ini terdata ada 4 rekan kita, kawan-kawan dari TNI AL yang saat ini masih di dalam perawatan. Demikian juga 1 personil Polda Papua Barat dari Polres Tambrau sama sedang dalam perawatan. Dan 5 personil Polda Papua Barat dalam hal ini Polres Sorong Kota itu sudah dalam perawatan, sudah balik. Nah, kita berharap dan kita berdoa semoga rekan-rekan kita yang dalam perawatan ini bisa segera sembuh dan pulih kembali dan bisa kemudian sama-sama kita bergandeng tangan melaksanakan tugas berikutnya. Ada beberapa kaitan sama kerusakan, tapi sudah kemudian kawan-kawan dari khususnya di sepeda terkait dengan samsat ini sudah meninjau dan akan diperbaiki. Kira-kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena dasar kronologisnya sebenarnya ini ada kesalahpahaman. Ya, kawan-kawan kami lagi bertugas di sana, kawan-kawan dari Komal dan memasangkan tugas di Pelindo. Ya, penumpang juga lagi ada mudik gratis untuk 1 short trip.
Jadi hal yang kemudian salah paham di tingkat individu, kemudian dia berimbas. Dan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Mangku Armada 3, Bapak dan Pasmar 3, Bapak dan Lantamal, Bapak dan Rem, yang kita sama-sama cepat kemudian bisa melaksanakan upaya-upaya untuk tadi konsolidasi dalam dan berupaya untuk tidak berulang atau upaya-upaya yang sifatnya mitigasi untuk ke depan. Karena tadi saya sampaikan ada tantangan tugas yang lebih besar dan dibutuhkan soliditas dan sinergi antara TNI Polri. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kami TNI Polri yang berada di wilayah Kota Sorong khususnya tetap solid, tetap menjalin komunikasi, tetap menjalin koordinasi, karena kita bertujuan sama. Kita bertujuan sama untuk menjaga situasi tetap kondusif, bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama tetap berdoa untuk rekan-rekan kita yang saat ini sedang dalam perawatan dan pengobatan, mudah-mudahan bisa segera sembuh dan pulih kembali. Ini dari saya. Sekian, nanti saya silakan Bapak Mangku Armada 3 untuk bisa menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.